Apa itu, Bun? Nggak tahu. Makasih, Bun. Enak, Bun. Batak. Bahasa Indonesia. Indonesia berarti Batak kayu ya. Mungkin. Ada itu Batak apa ya? Batak. Makanya kan saya tanya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Berarti kan ya berarti itu kalau dia lihat nih. Ya, konteksnya, ya konteksnya. Apanya saya beli batangan ya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau Arab bisa batangan ya, ya. Sambil mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus dakwah ini kan adalah menyeru atau mengajak. Mad'u itu adalah orang yang mau diajak, apa yang ingin kita sampaikan pesan itu sehingga yang ada bisa mengikut yang kita inginkan. Nah, setelah pernikahan maka akan tadinya dia bukan keluarga, karena kalau dia keluarga berarti dia haram untuk nikah ya, ya, karena dia jatuh ke dalam mobil, dia nggak boleh nikah. Nah, karena dia bukan ada hubungan darah, dia ada hubungan kekeluargaan yang diharamkan di dalam nikah dan bisa itu, maka ketika dia menikah maka jadilah keluarga. Dari dakwah yang diserukan, berdakwah itu awali dari diri sendiri. Jadi kita menyeru pada diri kita sendiri, ya. Kita menyeru atau menyampaikan dari apa yang kita dapat yang diseru untuk kita, gitu kan? Misalnya apa? Perintah sholat, ya. Perintah sholat itu kita dakwahkan dari diri sendiri. Nah, setelah dari diri sendiri, perintah daripada ayat Al-Quran itu kan mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa atau azab api neraka. Artinya perintahnya adalah setelah diri kita ada siapa? Keluarga. Hasil ya. Jadi dia berhasil mendakwakan kepada keluarganya, tetapi ada yang tidak dia berhasil dalam mendakwakannya, yaitu siapa? Bapaknya ya. Bapaknya Ibrahim. Ya. Pembuat patung, tapi diajak untuk didakwakan ternyata masih belum berhasil. Diajar taatnya kepada Allah luar biasa. Ketika dia menanyakan, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Tuhan? Ya, oh, ajar. ini hebatnya nih, kalau kita udah sampai ke tahap ya. Nah, terus artinya kiat-kiatnya adalah apa? Kiat-kiatnya adalah satu, menanamkan tauhid pada diri sendiri dan luar. Dia dengan lemah lembut sebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacakan ayat kursi. Setelah dia terbangun, langsung bacakan berdoa saya. Alhamdulillah, billahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Maka ciri dalam kita bertakwa itu adalah apa? Menjaga Allah. Menjaga Allah. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Itu paling penting. Zikir la ilaha illallah itu yang paling penting. Dan karena la ilaha illallah itulah kita akan bisa menjadikan karena kita menikah.
Yang pertama, sedekah koin, sedekah koin, sedekah beras, sedekah beras, sedekah sampah atau barang bekas, ya. dijarkan. Masya Allah, luar biasa. Hafal. Praktek semua ada? Kawan, Praktek semua? insya Allah. Insya Allah, Masya Allah ya. Nah, kita praktekkan sendiri, kita pun nanti ajak ke keluarga kita. Nah, siapa dari kita nih? Dari kita nih yang masih kesulitan di dalam berdakwah ke keluarga. Nah, kemarin dari Bunda Nur itu ada sebut gagal atau gimana? Itu kemarin redaksinya Bunda Nur dengan aduh yang waktu nge-share di KSB itu gagal hanya berdakwah di keluarga, itu maksudnya gimana? Nulis sendiri lupa. Kiat-kiatnya apa dulu tuh? Apakah Bunda Nur sudah menyampaikan tentang tauhid nih kepada mereka? Itu bertransaksi riba lagi kan gitu. Jangan menggadaikan dengan sistem riba kan itu. Jangan bertransaksi jual beli dengan cara riba. Menghabiskan kewajibannya aja. Bank sedekah nih hakul yakin, ainul yakin. Bisa. Benar kan itu. Mudah bagi kita untuk mengambil alih atau men-take over hutangnya Bunda. Gitu kan? Secara otomatis harta di bank sedekah yang melimpah mudah bagi kita untuk apa? Untuk menghasilkan para pengusaha-pengusaha yang soleh-soleha. Jika memang ada yang menyatakan bahwa konsep bank sedekah ini ada cacatnya walau sedikit, ayo sampaikan gitu. Koreksi. Kira-kira celahnya enggak ada. Betul. Karena ini luar biasa. Penyampaian dari Mas Pak Irham ya, Pak Irham yang Batang tadi, Irham Mono Tunggal Batang, ya. Beliau meng-share tentang ekonomi syariah terus melaju dari Republika. Apa komen beliau di bawahnya? Bank sedekah terbaik. Dahsyat. Nah, kedahsyatan bank sedekah ini itu harus ada hawariyunnya. Agama Allah itu harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak ada yang berutang. Ya, terus bagus saya jempol aja bantu tidak? Ada. Apa guna? Iya cuma gitu aja. Nah, ikutkan tidak? Nah, ya cuma jadi semangat aja sedikit, ya kan? Tahu ditopang oleh para naskoro ini tadi gitu. Ada yang menolongnya. Allah itu pasti kan gitu. Nah, Allah mendatangkan hamba-hamba Allah yang menolongnya. Nah, jadi apabila kita itu sudah ikhlas lillahi ta'ala, ya, maka tidak perlu susah hati. Kajian undangan jam 1, takdir kita 2:30 sampai sini, kan gitu. Apakah harus ada yang marah-marah? Kalau misalnya marah, enggak ada guna. Untuk apa marah? Marah itu datangnya dari syaitan. Kembali lagi kepada dakwah kepada keluarga ini tadi, maka dalam menyampaikan sesuatu itu kita harus mencontohkan dulu. Setelah kita contohkan, kita harus bersabar. Lalu kita sampaikan dengan pesan-pesan, dengan cara-cara yang ahsan, yang ihsan, yang baik, untuk berdakwah. Ya, nah, terus bagaimana dari Bunda Nur atau Bunda Asih, Pak? Kalau saya belum pinter aja, tekniknya berjawab pada suami dan kepada anak. Cara menyampaikannya itu tidak seluas ketika saya dengan orang lain. Masih bingung ya kalau ke Ya, memang apa ya? Karena lebih kepada kalau di keluarga kan lebih emosionalnya kan sangat dekat. Ketika ada sedikit yang tidak suka itu langsung mengkat gitu kan. Kalau di luar kan kita masih punya istilahnya kita punya banyak pihak. Berarti kasusnya sama ya Bunda Nur ya? Punya yang cari, kalau rukun itu udah biasa. Maksudnya itu begini loh Bunda. Maksudnya itu begini. Itu bisa menjadikan yang rukun menjadi pecah loh Bunda. Iya. Betul loh. Ya. Targetnya bukan menjadi rukun. Rukun-rukun aja orang nikah beda agama, yang penting rukun. Apa itu betul? Ya. Kan gitu. Ya kan? Betul.
kuncinya bukan di sana, tetapi pesan yang kita sampaikan itu adalah apa? Bahwa dakwah memerangi riba ini adalah prioritas utama di atas segala-galanya. Hanya dengan bersedekah minyak jelantah, iya kan? Hanya dengan hijrah belanja, itu. Terus ikut meng-share, ikut meng-like, ikut subscribe, itu adalah ketika bahasanya adalah memerangi riba, maka prioritaskan itu. Kecil itu adalah apa? Keluarga. Tidak disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, ketika kita belum berhasil di keluarga darah, maka yang utamakan kepada keluarga pernikahan. Ternyata belum berhasil juga, maka jangan tengok. Jika itu juga belum berhasil, maka tunggulah aja Allah. Apa yang kaji lagi? Jika memang yang diajarkan oleh di bank sedekah ini adalah melenceng, maka tinggalkan. Kalau udah kita tahu, oh ini dasarnya perintah Allah, Allah yang memerintahkan. Wah, masjid itu kan cuma disampaikan oleh sebulan, tak tahu dia bahwa perintah Nabi itu mengatakan janganlah melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Misalnya mau bisnis, mau usaha, tapi cari kerja di BRI itu, nah itu riba ya. Ketika dia memberlakukan sistem hutang, sudah jelas hadis-hadis itu menyatakan bahwa nanti ada satu masa yang semua orang kena riba. Kalau ada orang yang ingin menghindarinya, dia pun kena debunya. Dan ilmu bank sedekah ini diterapkan, paling tidak di masjid-masjid itu sudah menerapkan tentang ilmu bank sedekah, ya kan? Supaya apa? Supaya praktek riba itu nggak berkembang luar biasa dahsyat. Disuburkan, cara menyuburkannya itu adalah di mana? Dipinjamkan kepada siapa? Kepada para pengusahanya. Harta Allah itu dahsyat apa enggak? Dahsyat. Ya kan? Allah jangan gunakan harta manusia. Harta dari hibah harta, dari sedekah, dari wakaf tunai, dari zakat mal, dari harta ghanimah, dari dana abadi umat, dari dana halal LP POM MUI, ya, dari dana haji, dari dana umroh, Masya Allah, itu banyak itu. Belum lagi dana yang ada di masjid. Alokasikanlah ke dalam satu lembaga keuangan Islam yang berbasis sedekah. Nggak usah banyak-banyak lah, 100.000 aja. 100.000 setiap pekan, kira-kira sulit nggak bagi masjid? Nggak ya? Nggak kan? Nah, masukkan langsung transferkan ke dalam, sebagaimana seperti Palestina. Ketika Palestina teraniaya tuh, di mana-mana orang campaign.